Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita memasuki tahun yang baru, ya, tahun 2023. Jadi, kita masih terus, saudara, merenungkan, ya, renungan Natal kita. Nah, saudara, ini menjadi renungan kita untuk tahun ini. Ya, coba kita periksa diri kita, saudara. Ya, apakah kita sudah benar-benar mengerti makna kelahiran Kristus bagi kita? Nah, kita mau lihat, saudara, renungan kita hari ini. Ya, kita mau sama-sama renungkan apa makna kelahiran Kristus bagi kita. Ya, nah kita mau sama-sama lihat di dalam materinya, kalau bisa ditayangin, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Nah, saudara, ya next. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, ya ini ada sebuah pernyataan iman, ya atau disebutnya doksologi. Nah, ini bisa saja merupakan sebuah nyanyian atau puisi atau bentuknya pernyataan iman, ya. Dan ini ditulis oleh bapak-bapak gereja, ya, di gereja mula-mula. Ada kemungkinan Paulus yang menulisnya atau dia hanya mengutip bapak-bapak gereja sebelumnya, ya. Nah, saudara, ini di dalamnya ada sebuah rahasia yang disebut rahasia ibadah. Ya, rahasia ibadah. Nah, apa itu rahasia ibadah? Atau bisa diganti dengan rahasia iman. Ya, tapi kalau bisa juga artinya rahasia ibadah. Nah, ibadah itu adalah godliness, ya. Godliness artinya apa, saudara? Godly, keserupaan dengan Allah. Ya, jadi godliness artinya keserupaan dengan Allah. Jadi, saudara, ada sebuah rahasia bagaimana kita bisa bertumbuh serupa segambar dengan Allah. Ya, kenapa, saudara? Karena manusia yang berbuat dosa, Adam dan Hawa, ya, itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang hilang dari manusia, gambar dan rupa Allah. Manusia tidak lagi hidup serupa segambar dengan Allah. Tapi manusia, saudara, ya telah jauh dari gambar Allah itu. Ya. Nah, karena itu Yesus datang untuk memulihkan kita supaya kita kembali kepada gambar dan rupa Allah itu. Nah, bagaimana kita kembali ke gambar dan rupa Allah itu? Nah, ini rahasianya, saudara. Inilah rahasianya. Ya, nah mari kita baca. Dan sesungguhnya agunglah rahasia, ya, keserupaan dengan Allah itu, ya. Rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ya. Jadi dimulai dengan apa? Yesus harus menjelma menjadi manusia. Itu langkah pertamanya, saudara. Kalau dia nggak menjelma jadi manusia, ya kita nggak akan pernah bisa dibawa menjadi serupa kembali dengan gambar Allah itu. Ya, kemudian Yesus bukan hanya menjadi manusia, dibenarkan dalam roh. Nah, kata dibenarkan di sini bukan berarti Yesus itu nggak benar, ya seperti kita. Kita nggak benar dibenarkan. Ini bukan gitu maksudnya. Karena Yesus tidak berdosa. Jadi bukan itu maknanya dibenarkan. Tapi maksudnya gini, saudara. Apa yang Yesus nyatakan waktu dia jadi manusia, apa yang dia ajarkan waktu dia jadi manusia, itu dibenarkan oleh roh. Diteguhkan. Jadi roh bilang begini, itu benar. Yang Yesus nyatakan itu benar. Yang Yesus katakan itu benar.
Amin, gitu ya. Nah, itu maksudnya dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Nah, ini maksudnya waktu dia udah menyelesaikan tugasnya ya di dunia ini, dia kembali ke surga. Waktu dia mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nah malaikat-malaikat ya menyaksikannya, meneguhkannya bahwa dia udah menyelesaikan tugas itu, saudara. Makhluk-makhluk surgawi, malaikat ya meneguhkannya, saudara. Jadi dia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Terus apa, saudara? Setelah itu dia apa, saudara? Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sesudah itu, saudara, ya kita tahu Tuhan mengutus semua muridnya pergi menjadikan segala bangsa muridnya, ya saudara-saudara. Supaya apa, saudara? Supaya banyak yang percaya di dalam dunia ini. Makanya dikatakan selanjutnya, yang dipercayai di dalam dunia, ya jadi karena apa, dia jadi manusia, saudara, dia datang ke dunia ini, dia adalah Allah yang menyatakan diri, ya makanya saudara, waktu orang dengar berita itu, orang-orang percaya kepada dia, saudara, ya. Dan bukan hanya itu, ya, tentang Yesus yang terakhir ini penting, diangkat dalam kemuliaan. Ya, jadi dia walaupun jadi manusia, saudara, kemanusiaannya tidak hilang. Kemanusiaannya sampai selama-lamanya tidak hilang, saudara. Ya, bahkan kemanusiaannya diangkat dalam kemuliaan. Ya, jadi dia dapat tubuh kemuliaan. Nah, inilah, saudara, doktrin yang harus kita percayai kalau kita mau bertumbuh serupa dengan Kristus, serupa dengan gambar dan rupa Allah, ya. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, sekarang kita lihat rahasia ibadah ini dimulai dari apa, saudara? Ya, statement yang pertama, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dimulai dengan inkarnasi. Ya, Kristus berinkarnasi menjadi manusia, saudara. Ini rahasia yang pertama, ya. Nah, jadi saudara, penting sekali doktrin inkarnasi, ya. Nah, kenapa Kristus harus berinkarnasi menjadi manusia? Ya, ini alasan pertamanya, supaya dia dapat menebus kita dari dosa, ya. Kalau dia nggak berinkarnasi menjadi manusia, ya kita tidak dapat ya diselamatkan. Karena untuk diselamatkan, saudara, kita sebagai orang berdosa perlu ditebus dosanya. Karena kita berbuat dosa dalam keadaan manusia, ya yang memiliki tubuh, makanya Kristus mesti datang ya menjadi manusia sama seperti kita, hanya tidak berdosa. Dia memiliki tubuh yang sama dengan kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dia dapat membayar, menanggung akibat dosa, hukuman terhadap dosa, saudara, yang harus dipikul oleh manusia. Dia memikulnya di kayu salib, saudara. Dia menebus kita ya dari dosa. Jadi saudara, makanya kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur bahwa Allah, ya Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu, dia bersedia berinkarnasi menjadi manusia. Itulah berita Natal, saudara. Nah, makanya kita harus ya menghayati ini. Ya, menghayati. Saya suka sekali bahasa Indonesia, nggak ada pada bahasa-bahasa lain, saudara. Menghayati. Menghayati itu artinya benar-benar, saudara, ya merenungkannya, ya mendapatkan maknanya, ya menghidupinya. Itu maksudnya menghayati. Dari kata hayat, ya saudara, hidup.
Nah, mari kita menghayati inkarnasi Kristus menjadi manusia, saudara. Ya, ini penting. Ini doktrin paling dasar. Kalau ini kita nggak percaya, kita nggak mungkin diselamatkan, saudara. Ya, makanya hati-hati dengan doktrin antikris. Ya, doktrin antikris itu adalah doktrin, ya, kata 1 Yohanes, ya, adalah doktrin yang tidak percaya bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, ini hati-hati. Jadi Kristus yang diajarkan, saudara, bukan Kristus yang ada di Alkitab. Ya, ini Kristus yang lain. Ya, hari-hari ini ada Kristus yang lain. Ya, Saksi Yehova ngajarin Kristus yang lain, yang berbeda. Islam mengajar Kristus yang lain, saudara. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran bidat, ya, saudara, mengajarkan Kristus yang lain, tidak seperti yang dinyatakan dalam, ya, statement iman tadi itu, saudara. Ya, mereka nggak percaya Kristus berinkarnasi, ya. Jadi saudara hati-hati, ya. Ada yang mengajarkan, oh Yesus memang dia, ya, juru selamat, tapi dia nggak benar-benar jadi manusia, saudara. Dia bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, oh nggak mungkin. Kenapa? Karena dia disebut anak. Emang Allah itu, ya, punya istri dan beranak. Allah kan tidak, ya, diperanakkan dan tidak beranak. Nah, itu dia, saudara. Itu ajaran antikris. Hati-hati, ya. Ajaran antikris juga apa, saudara? Ya, menolak anak, ya, dan dengan demikian katanya dia menolak Bapak juga, saudara. Berarti dia anti terhadap Yesus sebagai anak Allah, anti juga Yesus punya Bapak, saudara. Ya, nah berarti dia tidak percaya apa, Allah Bapa, Allah Anak, ya, dan juga dia tidak percaya, saudaraku, Allah Roh Kudus. Ya, dia berkata, oh Roh Kudus itu bukan Allah, dia seorang pribadi. Ya, dia adalah apa? Dia adalah malaikat Jibril, ya, saudara. Nah, hati-hati dengan ajaran ini. Ya, ini anti Tritunggal. Nah, ini ajaran antikris. Ya, Saksi Yehova juga anti Tritunggal. Hati-hati, saudara. Ya, ada lagi, saudaraku, ajaran-ajaran yang, oh Bapa, ya, Anak, Roh Kudus itu sama aja. Itu satu pribadi, tapi 3 manifestasi. Waktu dia di surga disebut Bapa, waktu dia datang ke dunia disebut Anak, waktu dia naik ke surga, ya, dia datang lagi dalam bentuk Roh Kudus. Nah, itu salah. Tritunggal yang salah itu bukan Tritunggal. Ya, itu saudaraku keliru, itu ajaran oneness. Nah, kita hati-hati, ini ajaran antikris semua, saudara. Ya, mereka menyusup di dalam gereja, ya, tapi ngajarin kita doktrin yang keliru, ya, saudara. Nah, ini ajaran antikris, jangan diterima. Kalau kita diterima, kita terima itu, saudara. Ya, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin selamat. Ya, apalagi di akhir zaman nanti, ya, saudara, antikris akan menyebarkan ajarannya dengan kuat. Nah, banyak orang terima ajaran itu, dia udah terima cap 666. Ya. Nah, akibatnya, saudara, dia tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, kita harus hati-hati ini, saudara. Ini penting, ya, doktrin tentang inkarnasi. Kristus telah berinkarnasi menjadi manusia supaya dia dapat menebus kita dari dosa. Nah, kita hayati ini terus. Kalau kita terus hayati ini, apa manfaatnya? Nah, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 11 ini. Ya, dikatakan apa, saudara? Ya, ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Inilah definisi kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Wow, dimulai dengan kata bukan. Ya, karena banyak orang nggak ngerti apa itu kasih. Apa yang bukan kasih itu? Ini dia. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi kita nggak boleh sombong, saudara. Ya, kita nggak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, kata Alkitab. Ya, kita tidak mengasihi Allah pada dasarnya, saudara. Ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Wow. Jadi siapa yang telah mengasihi kita? Allah. Allah yang pertama telah mengasihi kita. Dan bagaimana dia mengasihi kita, saudara? Nah, dan yang telah memberikan sebuah rumah kepada kita. Amin. Yang bilang amin ini pasti lagi ngantuk ini ya, atau lagi ngobrol-ngobrol ya. Saudara, yang telah memberkati keuangan kita. Amin. Amin lagi nih, ngantuk lagi nih. Ya. Yang telah saudara? Ya, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah dasar kasih Allah. Ya, inilah bukti yang paling utama. Ya, dia mengasihi kita. Bukan karena dia memberkati keuangan kita, bukan karena dia, saudara, ya memberikan kita rumah, memberikan kita mobil, ya, memberikan kita saudara, harta, ya. Memang Allah bisa memberikan itu, saudara. Tapi jangan lupa, dukun pun bisa, ya kan? Dukun pun bisa memberi kekayaan, dukun pun bisa memberikan saudara kesehatan. Bisa, dukun bisa saudara melakukan kesembuhan. Ya, bisa melakukan mujizat, bisa. Ya, walaupun mungkin mujizatnya palsu, ya. Atau saudara, ya, dia melakukan itu, saudaraku, untuk mengelabui kita. Tapi dia bisa loh, saudara, ya, memberikan apa yang kita butuhkan, itu bisa. Nah, kalau dukun bisa memberikan, Tuhan bisa memberikan, lah apa bedanya? Saudara, yang dunia nggak bisa berikan, setan nggak bisa berikan, saudara, itu adalah penebusan dosa bagi kita. Itu mereka nggak bisa memberikan, saudara. Hanya anaknya yang tunggal. Nah, itu dia. Yang diutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Anaknya. Nah, anak di sini artinya apa? Ya, dia keluar dari Bapa, menjelma jadi manusia. Ya, saudaraku, ada di antara kita, anaknya ini yang diberikan. Ya, Allah tidak memberikan keselamatannya dulu. Allah tidak memberikan hidup kekalnya dulu. Allah tidak memberikan kepada kita kesembuhan, berkat-berkat, saudaraku. Ya, tapi yang Allah berikan dulu adalah anaknya. Kalau saudara dapat anaknya, saudara dapat keselamatan. Kalau saudara dapat anaknya, saudara mendapatkan hidup kekal. Ini yang saudaraku harus kita syukuri. Ya, dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini dia. Kalau dia nggak jadi manusia, saudara, kita nggak bisa damai dengan Allah. Karena itu mari kita hayati ini. Ya, kita renungkan ini. Kita Ya, kita praktekkan, kita hidupi. Ya, saudara, itu artinya menghayati. Ya, kita renungkan ini menjadi dasar ya iman kita. Ya, kita hayati ini, saudara. Nah, kalau kita menghayati ini, apa akibatnya? Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, nah, saudara udah rasakan belum? Allah sedemikian mengasihi kita. Pakai kata sedemikian. Ya,
Sudahkah saudara merenungkan dia sedemikian mengasihi kita? Wow, nggak gampang loh saudara. Dia utus anaknya, meninggalkan kemuliaan, ya. Dia harus menyesuaikan dirinya dengan manusia, ya, menjadi manusia yang hina, saudara. Ya, dia menjadi manusia yang lebih rendah, ya, saudaraku. Dia membatasi dirinya. Bayangin, itu nggak gampang. Menjadi ciptaannya, salah satu, ya, saudaraku, dari ciptaannya manusia. Coba bayangin, saudara. Itu nggak gampang. Bukan hanya itu, saudara. Dia menjadi hamba. Dia rela taat. Untuk apa, saudaraku? Untuk dia, saudaraku, dicaci, dihina, ditolak, ya, direndahkan, saudara. Dihina, ya. Bahkan mati di kayu salib buat kita, saudara. Kenapa, saudara? Itu karena kasihnya. Bukan karena dia harus, oh, kalau saudara berbuat dosa, Tuhan nggak harus mati buat saudara. Ya, tapi karena kasihnya. Bukan karena harus. Bukan karena saudara wajib. Bukan. Karena kasih. Ya, dia datang ke dunia ini karena kasih, saudara. Itu sebabnya, saudara. Kalau kita renungkan ini, saudara, kita akan merasakan kasihnya dia. Kita akan mengalami kasih yang begitu besar itu. Kita tiap hari akan diubah hatinya menjadi hati yang penuh dengan kasih, saudara. Kita bisa mengasihi Allah kembali. Bukan hanya mengasihi Allah, bahkan kita bisa saling mengasihi. Ya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kita telah merenungkan ini, menghayati ini, ya, dimulai dari kayu salib itu, baru kita mudah saling mengasihi. Baru kita bisa mentaati perintah saling mengasihi itu. Ya, makanya kita pasti bisa saling mengasihi, saudara. Kalau kita udah mengalami salib, ya, tapi kita harus terus-terusan merenungkannya, menghayatinya. Nah, inilah, saudaraku, ya, rahasia pertama yang harus kita praktekkan, saudaraku. Renungkan terus, hayati terus, supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus, serupa segambar dengan Allah. Nah, sekarang kita mau lihat rahasia yang kedua. Mengapa Kristus berinkarnasi, saudara, menjadi manusia? Nah, alasan yang kedua adalah supaya Kristus menjadi model, contoh hidup kita. Ya, contoh hidup kita. Ya kan? Kristus datang, saudara, menjadi manusia. Dia lahir dulu sebagai bayi di kandungan, dikandung oleh Maria, ya, lalu saudara lahir sebagai bayi, hidup 33,5 tahun, ya saudara, dia hidup, kemudian baru dia mati di kayu salib buat kita. Nah, pertanyaannya, mengapa Kristus harus datang sebagai bayi, kemudian hidup 33,5 tahun? Ya, kalau tujuannya hanya untuk menebus kita dari dosa, bukankah dia bisa saja datang 1 hari aja? Ya kan? Bisa kalau dia mau. Dia datang sebagai manusia sempurna, manusia seutuhnya maksudnya, ya. Kemudian saudaraku, dia mati di kayu salib hari itu juga. Hari itu dia menjelma, hari itu juga dia mati di kayu salib. Kemudian dia dikubur, bangkit pada hari ketiga. Bisa kan? Dia hanya hidup 1 hari. Loh, kalau Allah mau, bisa. Dia menebus dosa kita kan? Dia bayar harganya. Ya, kalau hanya tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Tapi mengapa Kristus harus hidup begitu lama?
33,5 tahun. Apa tujuannya, saudara? Ini dia, supaya dia jadi model, contoh hidup kita. Karena Adam dan Hawa sudah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Hidup mereka tidak lagi menjadi contoh ya buat manusia. Bagaimana hidup serupa segambar dengan Allah. Udah nggak ada contohnya. Makanya Kristus mesti datang menjadi Adam yang kedua, saudara. Supaya ada model, contoh, ya, bagaimana hidup serupa, segambar dengan Allah. Ya, inilah yang terhilang, ya, rupa dan gambar Allah itu. Maka dia, saudara, menjadi model contoh bagi kita. Nah, supaya apa, saudara? Supaya kita dapat bertumbuh serupa Kristus, kan? Kalau nggak ada modelnya, ya kita mau kemana? Ya, jadi mesti ada model. Ya, semua saudaraku, ya itu adalah ya perlu model. Ya, binatang, saudara. Kalau kita lihat, saudara, dia belajarnya lewat contoh modelnya. Ya, jadi seperti apa model yang ditunjukkan padanya, nanti dia seperti itu, saudara. Ya, nah demikian juga secara rohani, ya manusia, saudaraku, ya harus punya model, contoh. Ya, nah itulah tujuannya. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ya, saudara ada di dalam dia, saudara udah percaya dia, saudara dia sudah tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam dia. Ya, kalau betul ada, saudara ada di dalam dia, maka ayat ini bilang ia wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini dia, saudara, pemuritan. Pemuritan adalah kita ikut Yesus, belajar dari Yesus sampai menjadi serupa dengan gambar Kristus, ya. Ikut dia, belajar dari dia, menjadi serupa dengan dia. Nah, itu yang saudaraku harus terjadi. Nah, jadi saudara, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini artinya apa? Kita harus mencontoh Kristus sebagai model. Ya, dia model, contoh hidup kita. Nah, lihat statement ini, saudara. Banyak orang mau memiliki hidup Yesus tanpa mempraktekkan gaya hidup Yesus. Nah, ini ya banyak orang mau memiliki hidupnya Yesus, tapi nggak mau mempraktekkan gaya hidupnya Yesus. Mana bisa? Ya, saudara mau memiliki hidupnya Yesus? Hidup Yesus itu hidup yang apa, saudara? Yang kekal. Ya, saudara mau memiliki hidup Yesus? Hidupnya Yesus itu hidup yang apa, saudara? Yang kudus. Ya, hidup Yesus itu hidup yang penuh kasih, full of love. Ya, hidupnya Yesus itu hidup yang penuh kebenaran. Ya, karena dia sang kasih itu dan sang kebenaran itu sendiri. Hidup Yesus itu, saudara, hidup yang ya berkelimpahan. Nah, berkelimpahan di sini jangan langsung pikirannya kaya, bukan, ya. Dia apa, saudaraku, berkelimpahan, hidup dalam kepenuhan, ya, berkelimpahan, saudara. Nah, ini hidup saudara mau nggak memiliki hidup seperti hidupnya Yesus? Nah, kalau mau, kita mesti mempraktekkan gaya hidup Yesus. Nah, kita aneh, saudara. Kita mau hidup kudus, tapi nggak mau praktekin disiplin-disiplin rohani seperti Yesus praktek disiplin-disiplin rohani. Ya kan? Kita mau hidup kudus, tapi nggak mau saat teduh. Ya kan? Mana bisa. Ya, kita mau hidup kudus, tapi nggak mau, saudaraku, praktek koram deo. Ya kan? Yesus praktek koram deo. Dia tinggal di hadirat Bapaknya.
Dia hidup di hadirat Bapaknya 24 jam. Dia ngobrol sama Bapaknya terus. Ya, dia berdoa tanpa berkesudahan terus sebagai gaya hidup. Ya, kita banyak mau hidup kudus tapi nggak pernah ya berdoa seperti Yesus berdoa. Satu hari murid-muridnya, saudaraku, bertanya waktu dia berdoa, Tuhan ajarlah kami ya berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Nah, apakah saudara belajar berdoa seperti Yesus berdoa? Ya. Nah, saudara, makanya ya tahun depan ini saudara, kita mau banyak berfokus mempraktekkan gaya hidupnya Yesus. Ya, di mana dia mempraktekkan disiplin-disiplin up, disiplin-disiplin in, dan disiplin-disiplin out. Praktekin gaya hidup ini, saudara. Salah satunya gaya hidup ya berdoa. Yesus berdoa luar biasa, saudara. Sehingga murid-muridnya bilang, ajarkanlah kami berdoa. Nah, saudara, tahun depan kita mau belajar berdoa seperti Yesus berdoa. Tentunya ya berdoa Bapa kami, saudara, yang diajarkan. Banyak orang nggak ngerti mempraktekkan doa Bapa kami, saudara. Mereka pikir itu hanya hafalan. Ya, mereka pikir itu, saudaraku, ya adalah ritual doa. Bukan. Doa Bapa kami itu kingdom prayer, saudara. Kalau saudara berdoa Bapa kami, saudara ngerti hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau saudara ngerti hidup dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah datang atas saudara. Ya, maka kalau pemerintahan Allah datang atas saudara, saudara pasti bisa mengalahkan dosa. Saudara pasti bisa hidup kudus. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita praktekkan gaya hidupnya Yesus. Ingat, gaya hidup Yesus itu seluruh hidupnya adalah disiplin-disiplin rohani, saudara. Ya, makanya kita jangan jadi anti disiplin. Hati-hati dengan pengajaran ya namanya hyper grace yang tidak percaya disiplin-disiplin rohani. Ya, saudara, ini pengajaran udah masuk ke Indonesia, ke gereja-gereja. Ya, oh, kekristenan itu nggak perlu berdoa, renungin firman, bersekutu, nggak perlu. Kita hidup dalam kasih karunia. Ya, itu nggak benar, itu hukum Taurat itu. Ya, pakai harus ya. Pokoknya yang harus dibuang semua. Ini pakai wajib, saudara, ayat ini. Ya, ini bukan hukum Taurat, ini perjanjian baru. Ini perintah yang baru, ya saudara. Nah, jadi di dalam kasih karunia ada perintah. Jangan pikir nggak ada lagi. Ya, oh nggak ada. Ya, makanya gawat, saudara. Generasi kita sekarang ini, generasi Kristen sekarang, ya, udah nggak praktek disiplin-disiplin rohani. Karena mereka alergi mempraktekkannya, saudara. Bagi mereka itu kembali ke hukum Taurat. Salah, keliru tafsir Alkitab, saudara. Antinomianisme, ya, anti ya apa the law, anti perintah Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mesti hati-hati dengan ajaran ini. Ya, kalau kita terima ajaran hyper grace ini, saudara, ya akhirnya kita tidak mau praktek disiplin-disiplin rohani, kita nggak mau mencontoh gaya hidupnya Yesus, dan kalau kita nggak pernah mau contoh mempraktekkan gaya hidupnya Yesus, kita nggak bisa mengalami hidup Yesus yang kudus, nggak bisa mengalami hidup Yesus yang penuh kasih, nggak bisa mengalami hidup Yesus yang penuh kebenaran, nggak bisa mengalami hidup Yesus yang penuh kuasa. Nggak bisa kita ngalamin, saudaraku, hidup Yesus yang berkelimpahan itu. Mari, saudara, ya kita mau menghayati rahasia yang kedua ini. Ini rahasia yang penting, membawa kita bisa kembali ke gambar dan rupa Allah.
Nah, rahasia yang ketiga, sekarang yang terakhir, ya. Kita lihat next. Jadi, saudara, kenapa Kristus mesti datang sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, ya, supaya dia berdiam di dalam kita dan di antara kita. Kalau dia nggak datang jadi manusia, saudara, mati di kayu salib, menebus kita, ya, kemudian saudara mengutus Roh Kudus, sehingga Roh Kudus melalui Roh Kudus, ya, Kristus berdiam di dalam kita dan di antara kita, maka kita nggak bisa, ya, berubah serupa Kristus, nggak bisa, ya, saudara. Kenapa? Ya, karena saudara, kita nggak bisa berubah dari luar, ya. Kita harus berubahnya yang di dalam, inner man-nya kita, manusia batinianya kita yang perlu berubah, ya. Jadi itulah khotbah di bukit, saudara. Khotbah di bukit itu adalah, ya, Yesus menunjukkan bahwa kita nggak boleh kayak orang Farisi, saudara. Ya, Yesus bilang begini, jikalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Nah, saudara, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, saudara, ya, mereka itu, saudara, fokus kepada yang di luar, ya. Kebenaran mereka adalah kebenaran yang fokusnya di luar. Mereka mau merubah luarnya, ya. Mereka mau coba berubah apa, saudara? Ya, bagaimana kelihatan kudus. Jadi mereka lebih concern bagaimana kelihatan kudus daripada hatinya manusia, rohnya kudus, ya, saudara. Mereka lebih concern, ya, bagaimana tidak membunuh, ya, di luar kelihatan dia orang yang tidak membunuh, ya, daripada hatinya tidak membunuh. Tapi Yesus bilang, walaupun kamu nggak bunuh orang di luar, tapi kalau kamu marah terhadap saudaramu, kamu sudah membunuh sebenarnya, ya. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus lihatnya hati kita, manusia rohnya kita. Ya, bagaimana manusia rohnya kita, saudara? Apakah manusia rohnya kita serupa Kristus, ya? Atau kita kayak orang Farisi yang di luarnya, ya? Kita, saudaraku, mau taat yang di luar, tapi hatinya enggak. Orang Farisi, dia pikir asal dia tidak, ya, kepelacuran, nggak tidur sama istri orang, dia sudah taat sama perintah jangan berzina. Tapi Yesus bilang enggak, ya. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah yang diukur bukan yang di luar, yang di dalamnya, manusia rohnya, ya. Apakah dia melihat seorang wanita lalu, ya, melampiaskan nafsunya dengan wanita itu di dalam pikirannya, ya, dia ngebayangkan di pikirannya melakukan hubungan seks dengan wanita itu, kamu sudah berzina, kata Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau kita fokus yang di dalam, ya, yang di dalam kita itu serupa Kristus enggak, ya. Jadi saudara, itu, ya, itu tujuannya Kristus datang tinggal di dalam kita. Kenapa dia tinggal di dalam kita, saudara? Supaya dia bisa, ya, mengubah kita dan komunitas kita dari dalam, ya. Dia ubah kita dari dalam. Nah, Galatia 4 ayat 19, Paulus bilang begini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, jadi Tuhan bilang, saudara, ya, Paulus bilang, ya, aku ini, ya, jadi Paulus itu sudah capek-capek ngajarin jemaat di Galatia. Datang pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan mereka harus kembali ke hukum Taurat.
Ya, Paulus bilang, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi." Dia harus kerja keras lagi. Ya, dia harus kerja keras penuh dengan penderitaan, saudara. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di mana? Bukan di luar kamu, tapi di dalam kamu. Yang mesti berubah adalah inner man-nya kita. Ya, manusia rohnya kita. Itu yang mesti berubah. Makanya saudara, ya, kita mau fokus ini. Ya, tahun 2023, ya, kita mau fokus bangun manusia roh kita supaya manusia roh kita makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi triwulan pertama kita akan mulai dengan ya membangun manusia roh kita lagi, saudara. Ya, kita terus ya kita praktek, bahkan kita ada kampanye bersama-sama ya mempraktekkan, saudaraku. Mari kita bangun manusia roh kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, ini ayat yang terakhir. Nah, Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, saudara. Makanya ayo, jangan kita fokus ke pembangunan manusia lahiriah. Ya, kenapa? Karena Tuhan nggak berjanji manusia lahiriah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Bahkan sebaliknya, manusia lahiriah kita makin merosot. Ya kan? Tiap hari manusia lahiriah kita merosot. Saya merosot, saudara. Dulu ya ombaknya banyak, sekarang pantainya lebih banyak, ya kan? Saudara, ada yang dulu giginya masih utuh, sekarang penuh tambalan. Bukankah itu merosot? Ya, dulu kulitnya kilat, saudaraku, sekarang keriputan. Ya kan? Dulu saudara kita gagah kuat. Ya, saudara, sekarang mungkin udah kurang kuat. Ya. Saudara, manusia lahiriah kita semakin merosot. Jangan fokus ke pembangunan manusia lahiriah. Nanti kita tawar hati. Kenapa, saudara? Karena hidup ini nggak mudah. Hidup ini banyak tantangannya, saudara. Hidup ini, apalagi kita hidup di akhir zaman. Waduh, ya, saudara, hidup ini udah susah. Ya, jadi orang Kristen tambah susah. Ya, bukan hanya itu, saudaraku. Hidup di akhir zaman lebih susah lagi. Ya, jadi saudara, hidup ini susah, nggak mudah. Nah, kalau kita fokus ke pembangunan manusia lahiriah, keliru. Kita capek, kita makin tawar hati. Aduh, hidup kok kayak begini ya. Kita bersungut-sungut. Oh, susah banget sih hidup. Ah, itu dia. Jangan lihat itu, saudara. Mari kita lihat manusia batinnya kita. Ah, janji Tuhan apa? Namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini dia. Ya, fokus bangun manusia roh kita. Itu yang kita mesti fokus. Bangun manusia roh kita. Ya. Nah, Tuhan janji Dia akan memperbaharui kita dari sehari ke sehari. Tentu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian dia berjanji, Dia akan memperbarui kita dari sehari ke sehari. Ya, itulah Roma 12 ayat 2, saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pembaharuan budi. Nah, di situ ada 2 tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab Tuhan adalah mengadakan perubahan ya akal budi, perubahan manusia roh dalam hidup saudara. Itu tanggung jawab Tuhan. Nah, tanggung jawab saudara apa? Berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu Tuhan yang kerjakan. Berubah, nah itu saudara yang kerjakan. Jadi kerjasama, saudara. Enggak diem-diem aja, oh nanti saya berubah sendiri. Enggak.
Ya, makanya kita tekenin, bangun manusia roh. Itu bagian kita, bangun manusia roh. Nah, bagian Tuhan, dia janji akan ada pembaharuan, renovare, ya bahasa Latinnya, renovare. Dari situ keluar kata renovasi. Ya, saudara, kita akan tiap hari mengalami renovare, diubah makin serupa dengan Kristus. Ya, ayo tahun ini kita cek, saudara. Udah makin serupa Kristus nggak? Atau kita makin bersungut-sungut, aduh Tuhan, susah banget ya hidup ini. Aduh, saya mah 2022 ini. Aduh, babak belur Pak Edi. Ya, saya mah makin tawar hati Pak Edi. Ya, saya makin jauh rasanya dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita demikian, mari kita ambil tindakan, saudara. 2023, ya, kita tinggal 1 hari lagi, saudara. Mari, ya, kita jangan mau terpuruk, jangan mau kita tergerus, jangan mau kita, ya apa saudaraku, ya dikuasai, di apa saudaraku, dihancurkan oleh dunia ini. Mari saudaraku, ya kesulitan boleh datang, goncangan boleh datang, ya sebentar lagi ya, boleh datang goncangan ekonomi, goncangan alam, goncangan politik, goncangan rohani, ya goncangan keluarga, goncangan apapun. Kalau kita bangun manusia roh kita, saudara, kita tidak tergoncangkan, kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan mental, tapi kita akan makin sulit, makin ngalamin perubahan, makin sulit, makin susah, makin serupa Kristus. Itulah Roma pasal 8, saudara. Kita nggak bisa serupa dengan Kristus tanpa penderitaan. Jadi, saudara, kita mesti bersyukur kalau banyak penderitaan. Orang Kristen triple menderitanya, saudara. Ya, orang dunia juga menderita, tapi kita lebih berat. Ya, tapi ingat, saudara, kita akan ngalamin pembaharuan batiniah dari sehari ke sehari. Pembaharuan manusia roh tiap hari makin serupa Kristus. Haleluya. Itu yang menjadi, saudaraku, message akhir tahun kita. Ya, hari yang terakhir ini. Mari saudara, kita renungkan ya makna kelahiran Kristus bagi kita, ya saudara, supaya kita memiliki rahasia ya menjadi serupa segambar dengan Dia. Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Silakan. Ya, thank you Kak Edi. Ya, jadi kita banyak perenungan dari Natal ini, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa renungkan secara mendalam Kak Edi ya. Dari apa yang menjelang tahun baru ini, kira-kira apa yang kita mesti lakukan dulu nih? Satu hal yang utama barangkali Kak Edi, yang barangkali kita kan biasanya nih akhir tahun nih teman-teman biasanya evaluasi lalu lakukan perencanaan lah tahun depan. Kira-kira yang paling pertama yang harus disiapkan untuk menghadapi tahun depan ini apa Kak Edi? Ya, ya itu tadi ya. Kita coba merenungkan sejauh mana ya saya tahun ini mengalami perubahan-perubahan semakin serupa Kristus, ya, atau kita nggak mengalami pertumbuhan makin serupa Kristus, ya. Kalau ada itu berarti ada something wrong, betul nggak? Ada sesuatu yang nggak benar yang perlu kita perbaiki, ya. Nah, jadi untuk kita masuk 2023, ya kita evaluasi lah, ya kita sejauh mana manusia rohnya telah mengalami renovare tadi, perubahan-perubahan terus lewat praktek disiplin-disiplin rohani sebenarnya, ya simple kekristenan itu kan. Ya. Nah, jadi
kita coba evaluasi. Nah, kalau kita udah tahu kondisi kita, jadi kita tahu apa perbaikan yang kita perlu lakukan ya tahun 2023. Nah, besok jangan lupa dengerin message-nya, karena besok itu kita ya diajak untuk merenungkan ya, kalau kita belum bertumbuh dewasa ya, kenapa? Ya, apa penyebabnya kita nggak bertumbuh dewasa? Kan setahun ini kita udah belajar bagaimana bertumbuh dari Kristen anak, Kristen orang muda, Kristen bapak, ya. Tapi kenyataannya ada juga orang yang udah lama gitu, Pak Sunan, untuk dia sudah lama jadi orang Kristen, mungkin udah 20-30 tahun. Tapi kalau kita ukur ya kerohaniannya masih kanak-kanak ya. Nah, gimana kita tidak kanak-kanak terus, kita bertumbuh ya, makin dewasa, makin serupa Kristus. Makanya besok jangan lupa ibadah ya. Kalaupun saudara ada di luar kota, jangan lupa ya, ikutin ibadah kita supaya saudara catch up ya, tidak ketinggalan, karena message tahun baru itu penting buat kita dengar. Ya itu sih. Oke. Jadi pertumbuhan apa yang kita sudah capai sepanjang perubahan dan pertumbuhan apa sepanjang tahun 2002 ini, kita coba renungkan, dan disiplin-disiplin rohani apa yang mungkin kita sudah terapkan, dan mungkin kalau ada yang berkurang, apa yang berkurang, dan apa yang kita mau terapkan lagi tahun depan. Kita mesti siapkan itu ya. Mungkin dari Odi ada yang mau ditanyakan, Odi? Enggak, udah cukup. Ya. Oke. Nah, sambil kalau ada lagi yang lain, jadi Pak Sunan, tahun depan ini kita mau diingetin terus praktek membangun manusia roh lewat disiplin-disiplin rohani. Nah, 3 bulan pertama ya kita akan ya terus mengingatkan diri dan diingatkan untuk bangun manusia roh kita lewat disiplin rohani yang simpel dulu, supaya semua kita praktek. Yang paling simpel itu apa? Kalau kita lihat Matius 6. Nah, Yesus ajarin 3 hal. Doa, puasa, memberi. Ya, 3 hal ini. Doa, puasa, memberi. Nah, itu Yesus tekenin. Doa kita udah doa yang benar enggak? Ya kan? Atau doa kita doa agamawi yang tidak menghasilkan perubahan hidup, ya kan? Nah, orang Farisi, orang Yahudi berdoa, tapi doanya nggak menghasilkan perubahan hidup, nggak menghasilkan itu perubahan manusia batinianya, ya kan? Manusia rohnya. Nah, makanya kita tahun depan mau belajar doa yang bagaimana. Simple sebenarnya, doa Bapa kami. Tapi banyak orang praktek doa Bapa kami belum benar. Ya, dia pikir tuh hafalan, diapalin ya, tapi maknanya dia nggak ngerti. Sehingga doa itu jadi ritual kayak orang Farisi aja, nggak mengubah manusia batinianya, ya kan? Nah, memberi contoh, puasa. Ya, kita orang Kristen sekarang jarang praktek puasa, ya kan? Nah, tahun depan kita mau mulai bangun disiplin berpuasa. Ya, itu ada puasa mingguan, ya, terus ada puasa yang diperintahkan ya sama Tuhan. Nah, kita mau nanti puasa sama-sama juga, saudara, di samping puasa mingguan, kita puasa nanti akan ngalamin breakthrough yang luar biasa, ya. Terus kita praktek memberi yang benar. Banyak orang memberi motifnya salah. Ya, jadi memberinya itu ya seperti yang diajarkan oleh teologi kemakmuran. Ya, malah memberi itu akhirnya nggak membawa pertumbuhan dalam hidupnya. Ya, tapi dia makin memberi karena motifnya adalah selfish, supaya untung, cari untung. Nah, malah dia jatuh dalam berbagai-bagai kejahatan. Ya, jadi bukannya berubah serupa Kristus, malah berubah
semakin jauh dari gambaran Kristus itu. Kenapa? Konsep memberinya keliru. Nah, memberi yang benar seperti apa, saudara? Yang kalau kita praktekkan, kita bukan hanya berkecukupan, ya Tuhan nggak janji kita berkelimpahan dalam pengertian ya apa kaya, ya. Nah, tapi Tuhan janji kita berkecukupan, tapi kita akan saudara ya bertambah-tambah dalam kebajikan. Kita akan berubah ya makin serupa Kristus sehingga kita suka memberi ya, dan kita akan saudara lihat nanti kita ngalamin ya pertumbuhan manusia roh kita kalau kita praktek memberi dengan benar. Nah, ini 3 bulan pertama kira-kira itu yang kita akan praktekkan. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Oke. Kayaknya kita lagi merenungkan Siap-siap. ya. Bapak. Siap-siap. Ini hari perenungan terakhir, akhir tinggal tahun. berapa jam. Baik, saudara. Ya, saya serahkan kembali ya. Jadi besok nggak ada 2 pagi, kita jangan lupa ikut ibadah. Ya, saya kembalikan dan saya live dulu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Amin. ketemu, Ya, makasih, Kak. Tuhan berkati. Oke, kita lanjut ke PR atau gimana, Kak? Ya, Mas Untung, kita mau balik ke Udah PR jam, atau jam 6? udah jam, langsung aja, enggak udah jam berapa tuh? Jam 6.11. Selesaiin aja Sunan, nggak usah. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semua, kita selesaikan ya. Selamat merenung ya. Selamat merenung, selamat menyambut tahun baru ya. Iya. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ya. Bless you. Ya, God bless.